Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kwan Sinarsida Pungkas dengan NIM D1011211070. Di sini saya akan memaparkan seminar proposal saya dengan judul Analisis Stabilitas Dinding Penahan Tanah di Daerah Longsoran. Sebelum mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Ibu Insinyur Vivi Bakhtiar, STMT IPM, dan juga dosen pembimbing kedua saya, Bapak Dr. Insinyur Eka Priyadi MT, serta dosen penguji utama saya, Bapak Profesor Dr. Renat Insinyur RM Rustamaji MT IPU, dan juga dosen penguji kedua saya yaitu Bapak Danang Gunarto STMT IPM. Latar belakang tanah longsor salah satu peristiwa yang sering terjadi pada lereng bukit, gunung, bahkan sungai. Longsor dapat terjadi secara perlahan atau secara mendadak. Sedangkan definisi tanah longsor menurut Skempton dan Hutchinson yaitu gerakan tanah menuruni lereng oleh massa tanah atau batuan penyusun lereng akibat terganggunya kestabilitannya. Analisis stabilitas lereng sangat diperlukan pada daerah-daerah yang mengalami bencana alam longsor. Sedangkan lokasi yang ditinjau yaitu berada di ruas Jalan Simpang Tanjung Aruk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, di mana segmen ruas yang mengalami kelongsoran dari STA 51610 hingga STA 51725. Ruas jalan tersebut mengalami kelongsoran ke badan jalan sehingga mengancam pengguna jalan tersebut. Maka diperlukannya penanganan agar lereng kembali stabil. Rumusan masalah karena terjadi kelongsoran di ruas Jalan Simpang Tanjung Aruk STA 51700 yang mengancam pengguna jalan, maka diperlukannya perbaikan atau penanganan stabilitas lerengnya berupa dinding penahan tanah agar lereng kembali stabil. Tujuan penelitian terdapat dua tujuan, yaitu pertama, menganalisis stabilitas lereng untuk mengetahui nilai safety factor lereng pada ruas Jalan Simpang Tanjung Aruk STA 51700. Kedua, merencanakan dinding penahan tanah sebagai bentuk dari penanganan longsoran lereng pada ruas Jalan Simpang Tanjung Aruk STA 51700. Adapun pembatasan masalah terdapat 7, yaitu pertama, penelitian ini dilakukan di ruas Jalan Simpang Tanjung Aruk STA 51700. Kedua, data-data yang didapatkan yaitu data sekunder meliputi satu, data penelitian tanah hingga kedalaman 20 meter, serta data NSPT, serta data laboratorium terkait sifat fisik dan mekanis tanah, dan terakhir gambar menunjukkan longsoran dari hasil topografi yang dilakukan setelah longsor terjadi. Ketiga, meninjau terhadap stabilitas gaya-gaya eksternal internal. Keempat, meninjau gaya-gaya gempa yang terjadi. Kelima, menganalisis stabilitas lereng dengan metode BISOP, mengetahui safety faktor lereng. Keenam, menganalisis stabilitas lereng dengan metode numerik yaitu software Praxis 2D. Dan 7, merencanakan perkuatan lereng berupa retaining wall secara manual dan menggunakan software prioritas struktur. Adapun lereng merupakan bidang miring yang menghubungkan bidang-bidang lain yang mempunyai elevasi berbeda. Lereng terbagi 3, lereng alam, lereng yang dibuat pada tanah asli, dan lereng buatan manusia. Stabilitas lereng memiliki rumus sebagai berikut. F sama dengan tau dibagi tau D, di mana tau adalah tahanan geser maksimum yang dikerahkan oleh tanah, sedangkan tau D merupakan tegangan geser yang terjadi akibat berat tanah yang akan terjadi. F adalah faktor keamanan. Faktor keamanan metode irisan dapat 3 metode, yaitu pertama, metode BISOP yang disederhanakan atau Simplified BISOP Method, yang memiliki rumus faktor keamanan sebagai berikut, di mana C aksen merupakan luas tanah, P sudut geser dalam tanah, B lebar irisan, W berat irisan tanah, dan theta sudut dalam, U air pori, dan RU merupakan tekanan rasio air pori. Metode ini asumsinya yaitu membagi potongan melingkar lereng menjadi sejumlah slices. Tiap irisan dianalisis berdasarkan keseimbangan gaya dan momen. Kedua yaitu metode Felenius. Rumus Felenius sebagai berikut dengan keterangan simbol sebagai berikut. Asumsi utama yang digunakan yaitu resultan gaya antar irisan sama dengan 0 dan bekerja sejajar dengan permukaan bidang runtuh, serta bidang runtuh berupa sebuah busur lingkaran. Metode irisan terakhir yaitu Janbu yang disederhanakan atau Simplified Janbu Method memiliki rumus sebagai berikut dan keterangan simbol sebagai berikut, yaitu asumsi utamanya gaya geser antara irisan diasumsikan 0, hanya kesetimbangan gaya vertikal horizontal yang dianalisis, sedangkan kesetimbangan momen tidak diperhitungkan. Untuk faktor keamanan dengan metode Elmeningga digunakan 2 aplikasi, yaitu Plaxis dan ProtaDetails. Plaxis digunakan sebelum dan sesudah dari penanganan dilakukan, sedangkan ProtaDetails dilakukan setelah mengetahui kondisi di lapangan. Untuk Plaxis yang digunakan Plaxis 2D dan ProtaDetails merupakan satu cabang dari Prota Software. ProtaDetails secara otomatis menganalisis, mendesain, dan detailing dari cantilever retaining walls.
Tinjauan pustaka longsoran yaitu pergerakan tanah dari atas menuju bawah dalam satu bidang yang terjadi akibat tidak stabilnya antar gaya-gaya yang bekerja. Longsoran memiliki beberapa pola ketentuan sebagai berikut. Pertama, rotational slide, translation slide, block slide, dan lateral spread. Mengatasi kelongsoran terdapat dua cara, yaitu memperkecil gaya penggerak atau penggerak dengan mengubah bentuk lereng. Dapat dilihat pada gambar, lereng dipotong agar terjadinya keseimbangan. Serta kedua yaitu memperbesar gaya melawan yang dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu counterweight, yaitu memberikan beban pada bagian lereng serta mengurangi beban lereng dengan mengeluarkan tekanan air porinya. Jika kedua cara tersebut tidak dapat dilakukan, maka dilakukan penambahan struktur yaitu berupa dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah memiliki parameter yang harus dipenuhi untuk kestabilannya, yaitu faktor keamanan terhadap guling minimum 2, FK terhadap geser lateral minimum 1,5, FK terhadap daya dukung minimum 3, FK terhadap gempa minimum 1,1, FK terhadap stabilitas global minimum 1,5, diatur di SNI 8460 2017 persyaratan perencanaan geoteknik. Dinding penahan tanah terdapat 3 tipe, yaitu gravitasi, cantilever, dan counterfort. Gravitasi mengandalkan bobotnya sendiri untuk menjaga stabilitasnya, terbuat dari batu kali. Cantilever, dinding penahan tanah terbuat dari beton bertulang, mengandalkan bobot massa tanah yang berada di atas base slab-nya untuk menjaga stabilitasnya. Sedangkan counterfort terbuat dari beton bertulang dengan rib-rib di stem dinding penahan tanah tersebut. Tekanan tanah terbagi 3, yaitu at rest earth pressure, active earth pressure, dan passive earth pressure. At rest earth pressure membuat dinding tidak bergerak karena gaya lateral yang bekerja di belakangnya. Sedangkan active earth pressure membuat dinding bergerak menjauh existing tanah sebesar delta X, disebut active earth pressure. Dan terakhir yaitu passive earth pressure, membuat dinding mendorong tanah di belakangnya. Pada kondisi ini, tanah di belakang dinding tersebut disebut passive earth pressure. Untuk tekanan tanah aktif, membuat dinding menjauhi tanah existing sejauh delta X dengan keruntuhan tanah mengikuti prinsip lingkaran Moore-Coulomb, di mana tahanan geser memiliki persamaan sebagai berikut dan rumus KA sebagai berikut. Jika permukaan tanah yang ditahan pada permukaan atau elevasi yang meningkat dan membentuk sudut alfa, maka KA digunakan rumus yang sebagai berikut, yang paling bawah. Tekanan tanah pasif membuat dinding cenderung bergerak ke arah tanah dengan jarak delta X. Sama seperti tekanan tanah aktif, yaitu keruntuhan tanah mengikuti prinsip lingkaran Moore-Coulomb, di mana tekanan geser memiliki persamaan sebagai berikut. Tau sama dengan C aksen ditambah dengan aksen tan P aksen. Sedangkan untuk rumus nilai KP dengan elevasi datar atau tidak ada kemiringan sudut memiliki rumus sebagai berikut. Jika permukaan tanah yang ditahan pada permukaan atas elevasinya meningkat dan membentuk sudut alfa, maka rumus KP sebagai berikut. Tinjauan pustaka stabilitas DPT terhadap 4 kontrol, yaitu eksternal, kontrol terhadap guling, geser, dan daya dukung. Untuk guling memiliki rumus sebagai berikut, rumus geser sebagai berikut, dan daya dukung sebagai berikut. Dan keempat yaitu kontrol terhadap gaya internal. Internal ini peninjauan terhadap kekuatan dari struktur dinding penahan tanah. Kegagalan dinding penahan tanah dapat disebabkan dua gaya yang bekerja, yaitu momen dan geser. Momen dan geser dapat terjadi akibat beban-beban yang bekerja. 1. Statik, beban sendiri tanah dan dinding. 2. Beban akibat tekanan tanah aktif. 3. Akibat daya dukung tanah. 4. Gaya timbul akibat tekanan pasif. 5. Beban luar tambahan. 6. Beban gempa. Di mana rumus untuk struktural tersebut diatur pada SNI 2847 2019, persyaratan beton struktural dan bangunan gedung dan penjelasannya. Berikut rumus dari tegangan izin tarik, tekan, dan geser. Untuk penelitian sebelumnya serupa dapat dilihat terdapat 3 peneliti, yaitu Krisnaturu Wibawa 2021, kedua Fendi Oktavianto 2019, ketiga Nurul Anissa 2018. Dapat dilihat judul penelitian dan kesimpulan yang didapatkan dari masing-masing penelitian sebelumnya. Lokasi penelitian, lokasi ini secara tepatnya berada di ruas Jalan Simpang Tanjung Aruk, Kabupaten Samas, Kalimantan Barat. Segmen ruas yang mengalami kelongsoran dari STA 51610 hingga
STA 51725 dari Simpang Tanjung, tetapi kelongsoran yang memakan badan jalan berada di STA 51700. Penelitian tanah didapatkan dua parameter tanah, yaitu parameter tanah timbunan dan parameter tanah asli. Parameter tanah asli didapatkan dua jenis pengujian, yaitu Borlog dan NSPT. Berikut parameter tanah yang digunakan. Serta data parameter tanah timbunan digunakannya di Exquari Tanah huruf Sever Hadijaya. Karena tidak semua data tanah didapatkan, maka dilakukannya korelasi. Serta untuk kedalaman, karena lokasi pendidikan tanah tidak selevel pada permukaan jalan, sehingga elevasi jalan hingga elevasi pendidikan tanah yang didapatkan diasumsikan menggunakan tanah timbunan. Gambar rencana dilakukan harus hati-hati dan sangat krusial dalam penggambarannya. Dalam penggambarannya harus sesuai dengan di kondisi lapangan. Setelah analisa kesulitan lereng sudah dilakukan, perletakan DPT juga sangat penting agar longsor dapat tertahan dengan baik dan bertahan lama. Selain itu, gambar rencana memuat data boring yang telah dilakukan agar lapisan tanah yang berkaitan dengan perencanaan dapat dilihat. Berikut gambarannya. Adapun langkah-langkah perancangan, yaitu pertama, menghitung beban yang bekerja. Beban yang bekerja ada beban lalu lintas, perkerasan jalan, dan beban gempa. Kedua, korelasi parameter tanah. Korelasi parameter tanah untuk pendekatan parameter tanah yang belum diketahui. Ketiga, menghitung stabilitas lereng menggunakan manual, yaitu Simplified Bishop Method dan softwarenya Plaxis 2D. Keempat, menghitung perkuatan lereng dengan dinding penahan tanah, yaitu dengan menentukan dimensi dan letak dinding penahan tanah. Setelah itu dicari analisis stabilitasnya, setelah itu dimasukkan komparasi menggunakan program ProtaDetails. Untuk Plaxis 2D, parameter yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut. Dan ProtaDetails, parameter yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut, di mana parameter ada dua, yaitu parameter tanah dan parameter dinding penahan tanah. Untuk diagram alir memiliki diagram alir sebagai berikut. Untuk daftar pustaka yang digunakan sebagai berikut. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.